Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siska Permatasari 19010033, Yulia Nopita 19010034, William Erwin 19010035, Rizka Uliasari 19010037 akan membacakan materi kami yang berjudul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Yang materinya 1. Pengertian dan tujuan akuntansi pemerintahan pusat. 2. Sistem akuntansi bendahara umum negara. 3. Sistem akuntansi instansi. 4. Pusat pertanggungjawaban di pemerintah. 5. Siklus pertanggungjawaban publik. 6. Auditing sektor publik dan inspektorat di pemerintahan. Akuntansi pemerintahan pusat. 1. Pengertian sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan prosedur elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas seluruh entitas pemerintah pusat. Pengertian sistem akuntansi pemerintahan pusat. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat: menjaga aset pemerintahan pusat dan instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang dan kegiatan keuangan pemerintahan pusat baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintahan pusat secara keseluruhan, dan menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengolahan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintahan secara efisien. Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintahan pusat. 1. Basis akuntansi cash toward accrual, sistem pembukuan berpasangan dana tunggal, desentralisasi pelaksana akuntansi, bagan akun standar akuntansi pemerintahan (SAP). Berikutnya yaitu yang kedua, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik, informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Yang pertama, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna barang. Yang kedua, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Yang ketiga, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang esalon yang pertama. Dan yang terakhir, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna barang, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Ada 4 pusat pertanggungjawaban yang ada di pemerintah. Yang pertama yaitu pusat biaya, yaitu manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu manajer hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan. Dan yang ketiga, pusat laba, manajer hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi. Dan yang terakhir, pusat investasi, manajer bertanggung jawab terhadap laba yang dihasilkan dari investasi yang dijalankan. Berikutnya, siklus pertanggungjawaban publik. Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, diperlukan siklus sebagai berikut. Yang pertama, penetapan regulasi pertanggungjawaban dipimpin organisasi. Yang kedua, pembentukan dan penerbitan SK, tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang ketiga, penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang keempat, pembahasan draft laporan pertanggungjawaban publik organisasi sektor publik. Yang kelima, penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Dan yang keenam, pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik ke legislatif atau parlemen. Berikutnya itu sistem akuntansi bendahara umum negara yang disingkat SABON. Yang pertama yaitu sistem akuntansi pusat, yang kedua sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah, yang ketiga sistem akuntansi investasi pemerintah, yang keempat sistem akuntansi penerusan pinjaman, yang kelima sistem akuntansi transfer ke daerah, yang keenam sistem akuntansi bagian anggaran perhitungan dan pembiayaan, yang ketujuh sistem akuntansi transaksi khusus, dan yang delapan atau yang terakhir sistem akuntansi badan lainnya.
Sistem akuntansi instansi atau SAI memiliki dua bagian, yaitu sistem akuntansi keuangan atau SAK, yang kedua sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau yang disingkat SIMAK BMN. Lanjut, sistem akuntansi keuangan SAK, yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau yang disingkat SAUAKPA. Dan yang kedua, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah atau yang disingkat SAUAPW. Dan yang terakhir, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran yang disingkat SAUAPA. 7. Pemaparan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik oleh kepada pimpinan organisasi di hadapan lembaga legislatif atau parlemen. 8. Pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen. 9. Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi. 10. Penertiban laporan pertanggungjawaban organisasi. Materi yang keenam yaitu audit sektor publik, fungsi dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Pemerintah. Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka damai. 1. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud, yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 2. BPKP mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. 3. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati Pembina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.